Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini di hari Rabu tepatnya tanggal 20 Maret 2024. Ada Isya nemenin kamu semua di acara OTD, Obrolan of the Day. Dan buat kamu semua yang mau join sama Isya boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan buat kamu semua jangan lupa untuk selalu cek Instagram dan juga Facebook kita @diosradiovoe. Jangan lupa di follow ya. Dan pastinya setiap acara yang ada di Dios Radio itu akan kita rekam dan kita akan upload di YouTube Dios Radio. Jadi buat kamu nih yang kemarin sempat ketinggalan banyak banget program acara kita, di sana udah banyak videonya, tinggal kamu tonton. Jangan lupa untuk di like, di share buat orang-orang yang kamu kasihi biar mereka pun bisa dapat berkat seperti kamu. Dan hari ini ada yang spesial, Isya gak sendiri, sudah kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa banget hari ini. Kita mau berbicara banyak hal karena Isya bilang mereka berdua ini pasangan yang sukses karena mereka punya bisnis yang sudah berjalan dan kemarin ini Tuhan percayakan lagi sesuatu yang baru. Buka di satu tempat yang baru, luar biasa kan. Makanya buat kamu semua nih, kita kenalan dulu ya, karena orang bilang kan kalau tidak kenal maka tak sayang, ya kan? Biar kamu tahu juga siapakah mereka ini. Oke, kita kenalan dulu deh sama yang ada di sebelah. Selamat malam Pak Bu. Selamat malam. Nah, nih kan kayaknya lebih enak kalau kita berkenalan dulu. Nah, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah ini kan biar Sobat Dios semua tahu nih di rumah siapa yang hadir di studio saat ini, ya kan? Nah Isya mau kita kenalan dulu nih ya. Silakan dari Bapak dulu. Oke, salam kenal Sobat Dios. Nama saya Jimmy. Saya punya seorang istri. Sebelah saya namanya Femika. Punya 2 orang anak yang memang gak ikut hari ini. Dan usaha saya digital printing namanya PT Elni. Dan sudah berjalan mungkin sekitar 14 tahun. Mungkin gitu perkenalan singkatnya ya. Luar biasa. Nah anaknya 2 perempuan laki-laki nih. Perempuan dua-duanya. Wes, dua-duanya perempuan. Princess ya, jadi bapak paling ganteng sendiri di rumah. Betul, ya Pak. gak ada saingan. Gak ada saingannya. Ibu ada saingannya, bapak gak ada saingannya. Yes, banyak saya saingannya. Karena ada 3 kan di rumah ya. Nah, malam hari ini kita mau ngobrol bareng nih sama Jimmy dan juga Femika sebagai owner dari PT Elni, ya kan? Kan Femika kenalan juga dulu. Ya coba ya nih. Ya, saya Femika yang pastinya istrinya Bapak Jimmy. Dan saya full membantu suami saya. Oke. Nah, ini kan bisa dibilang PT banyak orang yang tidak tahu PT Elni. Nah, PT Elni itu sebenarnya di mana sih posisinya? Posisinya ada di Jalan Sukamulya 73, itu daerah Pastur. Dan satu lagi ada di Cimahi, Amir Mahmud 617. Oh, berarti yang pusatnya yang di Pastur. Yang di Pastur. Jalan Sukamulya 73. Oke. Jadi buat kamu nih, dan PT Elni sendiri bergerak di bidang digital printing ya? Betul, Nah. digital printing, spanduk, banner, stiker, baliho, dan macam-macam. Semuanya pokoknya macam-macam. Jadi buat kamu nih yang mau bikin baliho, mau bikin flyer, mau cetak-cetak apa begitu, bisa ke sana deh, bisa ke PTL nih. Bisa Dan banget. pastinya di Google bisa dicari dong ya. Di Google bisa, di Instagram bisa, Elni Printing, di website juga ada Elni Printing. Tuh, tinggal di searching aja ya. Jadi gampang banget karena di sosial media sudah ada. Jadi kamu kalau mau mencari tahu, misalnya mau bikin sesuatu yang berbau digital printing, bisa langsung aja ke sana ya. Oke, atau di marketplace juga ada Shopee, Tokopedia, Lazada ada juga. Oh, luar biasa ya. Komplit. Komplit Sobat Dios semua. Nah, kini kan kita hari ini mau ngobrolin tentang perjalanan bisnis bersama Tuhan. Iya kan? Nah, boleh cerita sedikit gak sih dari Femika dulu deh. Awal mulanya sampai kepikir istilahnya PT Elni ini ada. Awalnya dari mana? Awalnya sebenarnya paling tepat suami saya, karena sebelum saya
menikah, Iya. dia udah jalani duluan. Oh, Iya. oke. Berarti Pak Jimmy dulu, berarti dari sebelum menikah ya itu ya. Iya, jadi Oke. saya benar-benar full membantu makanya. Oh. Ya, berarti Pak Jimmy yang benar-benar rintis. Oke, coba Pak Jimmy boleh dong sharing sedikit Sharing perjalanannya. sedikit, ya sebenarnya sih panjang, tapi mungkin singkatnya sebenarnya sih dari waktu memang sebelum buka Digital Printing tuh udah kepikiran sih mau cari-cari usaha karena kan waktu itu bantuin di apotek ibu saya udah 4 tahun dan waktu itu memang rencana memang mau buka sendiri dan muter-muter waktu itu cari-cari kira-kira usaha apa yang pas dari keluarga, dari teman-teman, dari relasi. Akhirnya ya kemarin sempat belajar lah dari teman ada di Kota Kudus. Jadi lumayan jauh waktu itu datang ke Kota Kudus lihat-lihat digital printing dia dan akhirnya tertarik sih waktu itu sempat diajarin akhirnya sama dia. Ya untungnya orangnya juga memang open juga jadi dia ngajarin sampai perhitungan biayanya, cost-nya, BEP-nya, Wow, semua semuanya suppliernya diajarin, nggak ada yang ditutupin sama dia, dibuka semua. Ya. Dahsyat ya. ya makanya bersyukur lah itu dari situ Tuhan buka jalan. Ya sebenarnya sih waktu itu singkat banget karena dari pas semenjak ngobrol itu mikir kurang lebih mungkin 2 minggu lah, nggak gitu lama. Akhirnya pas dalam 2 minggu itu ketemu supplier di Jakarta, nanya-nanya mesin. Oke, deal waktu itu dalam 2 minggu. Dan waktu 2 minggu itu akhirnya udah deal, begitu mau kirim barang. Dia nanya, kirimnya mau kemana? Waduh, saya belum dapat tempat. Akhirnya kita startnya di garasi rumah sebenarnya. Karena kepepet. Awal mulanya karena belum Ya. ada tempat itu ya. Bener, jadi Tapi- dari garasi itulah startnya. Tapi luar biasa loh, dalam 2 minggu tiba-tiba bisa dapat supplier, itu udah dahsyat banget loh itu. Istilahnya hitungannya juga singkat banget ya. Iya bener. Ya kan, kadang kan orang kalau misalnya kita melihat banyak orang bercerita bahwa gimana proses mereka ketika mereka dari mulai dibukain satu nih. Tapi mereka butuh waktu yang lama untuk akhirnya mereka bisa menjalankan bisnis itu, Iya. ya kan? Tapi kalau kalian kan luar biasa banget loh. Singkat. Sebenarnya si Pak Jimmy ini tipenya mikir. Oke. Tapi entah kenapa waktu dia jalan bisnis itu dia mikirnya singkat 2 minggu. Padahal kalau ngambil keputusan saya mengalami sebagai istrinya seringkali butuh waktu yang panjang gitu. Oh. Tapi ya ini kadang benar-benar ya Anugerah. lah ya, anugerah gitu. Dia bisa mengambil keputusan loh untuk menjalankan usaha kan itu kan untuk perjalanan hidup Iya, gitu. Hanya 2 minggu. Itu termasuk singkat loh, 2 minggu. Karena kan ya itu yang saya tahu banyak orang dari beberapa orang yang memang punya usaha untuk mereka bisa kira oke, saya menentukan usaha saya mau yang ini. Padahal awalnya baru belajar, baru lihat ini untuk akhirnya oke, saya mau usaha yang ini. Itu kan kadang banyak orang yang prosesnya tuh panjang banget. Iya, kan Pertimbangannya. betul. Nah, ini dari garasi lah dimulai semua usaha ini. Betul. Yes, betul. Ya istilahnya ya dengan saat itu kenapa mutusin kan buat tadi juga dibilang bahwa dimulai dari garasi karena memang tidak ada tempat. Dan Betul. sampai hari ini pun masih di tempat yang sama atau gimana? Masih. Cuman kan kita memang ada cabang. Sebenarnya masih tempatnya masih sama sih. Oke. Dan itu udah berjalan luar biasa ya sampai saat ini. Iya. Ya, udah siap banget dan dari awal mula dari garasi. Nah, untuk Femika sendiri nih. Iya. Sejak kapannya nih? Sejak kapannya mulai membantu Mbak Jimmy? Kan tadi ada bagian membantu. Iya. Tadi saya belum cerita lengkap ya. Sebenarnya saya membantu setelah menikah, tapi Oke. itu ada story-nya lagi. Tapi saya tanya kenapa sih di garasi? Ya, Sampai sekarang kenapa kok kelamaan di garasi nggak pindah gitu kan? Sebenarnya kan paling enak pindah cari ruko yang kelihat orang gitu kan. Terus dia dengan jawab jujur, ya karena nggak punya uang. Karena uangnya pas-pasan gitu kan. Dan itu kita tuh tempatnya tidak di ruko, tapi kita tuh di perumahan. Dan mungkin yang bisa lihat rumah kita terbatas karena namanya perumahan Iya, ya. betul. Jadi benar-benar terbatas. Tapi kita benar-benar mikir nih, soalnya pas saya kan waktu ngebantuin dia itu masih belum menikah, masih jadi pacar ceritanya. Masih ya, belum berpacaran. resmi, ya. Tapi saya lihat dia juga ngalami proses gitu. Kok tempatnya
kok ini calon suami saya gimana ya, tempatnya ini di garasi, siapa yang mau beli gitu loh kan. Dan makanya saya, wah gimana nih, ini kita harus mengulik gimana caranya supaya kita punya market. Kalau enggak nanti gimana buat Ya biaya benar, operasional semuanya ya. untuk ya. Karena kan kita di dalam perumahan itu kan nggak ada siapa yang mau lihat gitu Ya, betul. loh. Mm-mm. Nah, ini pasti kan punya kendala ya. Dari tadi kan Femika juga sudah bilang bahwa ini kan perumahan. Udah gitu kalau dari posisi rumah juga mungkin ada kendala juga ya kan. Betul. Nah, pastinya kan perjuangan di awal merintis bisnis ini kan satu hal yang gak mudah ya, apalagi kan baru. Banyak orang yang kadang juga masih belum apalagi nih daerah Pasteur yang notabene isinya jarang gitu kan ada bisnis ini ya. Kalau saya lihat ya daerah Pasteur kan, secara itu kan daerah tempat saya juga. Iya, benar. Jadi Iya. kalau benar itu agak jarang. Kalau fotokopian yang gitu-gitu kan banyak, Iya, ya kan. iya. Nah, kendala yang paling besar nih yang dihadapin waktu awal mula akhirnya oke, kita ngambil keputusan taruh di garasi rumah aja, walaupun ini ya dari kompleks. Nah, yang kalian lakukan apa sih untuk biar orang tahu bahwa ini nih ada bisnis ini nih di bisnis daerah ini, sini ya. gitu. Mungkin kalau di pasar sebenarnya ada, kalau di jalan raya. Oke. Tapi kita kan di perumahan ya, Masuk. masuk ke dalam. Ya coba nanti Pak Jimmy yang cerita. Gimana cara kita bisa bertahan kan? Nah itu tuh Kendala. gimana caranya gitu biar orang tahu nih bahwa ada usaha ini nih di daerah perumahan ini. Ya, waktu itu sih sebenarnya awal-awal sih kita kan iklan juga ya. Waktu itu zaman dulu ada namanya koran. Apa ya? Saya lupa, Bandung Info Media kalau nggak salah. Oh iya yang Judulnya. banyak iklan buat bisnis ya kalau nggak Iya. salah ya. Iya, itu kita bisa ngiklan di situ. Terus kita waktu juga marketingin juga. Ya sebenarnya sih, ya waktu itu pas awal itu ya agak lucu juga pas awal ceritanya. Waktu itu kita pas lagi memang waktu itu pas mau pemilu juga tuh waktu itu. Jadi kita udah iklan. Terus tapi mesin udah datang sih, tapi belum nyala. Mesin itu kan harus diinstal, karena kalau mesin nggak bisa langsung kita jalanin sendiri kan. Jadi mesin udah ada, kita ngiklan, ada orang mau ngeprint, mesinnya belum jalan. Ya lucu juga, tapi akhirnya waktu itu jadi ngeprintnya akhirnya kan waktu itu memang baru, jadi belum tahu banyak relasi di Bandung. Jadi akhirnya ngeprintnya di Jakarta di tempat beli mesinnya itu. Oh di awalnya. Ya, jadi akhirnya beli ke Jakarta, akhirnya bolak-balik tuh waktu itu ke Jakarta ngambil barang, terus ya akhirnya bisa kita jual gitu ya. Ya anugerah sih makanya semua juga. Tapi kendalanya ya pasti awal-awal memang marketing emang jadi jadi poin utama kan. Makanya kita juga udah sadar sih, waktu saya juga kan waktu belum bantuin ya. Jadi akhirnya memang pasti kan ujung tombak perusahaan ada di mana ya? Pasti kan di penjualan lah ya. Iya betul. Akhirnya dari iklan juga, terus akhirnya setelah pemilu lewat gimana? Kan nggak ada orderan lagi dong, sedikit kan. Ya akhirnya ya cobalah mulai ngorder lah ya, bahasanya ngorder. Jadi datengin ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Untuk mau nggak ngorder kita printing gitu, karena kan kalau yang kita ngorder yang retail gitu kan nggak masuk budget dong, pasti Iya, kan iya. perusahaan-perusahaan kan yang kalau bisa sekali dapat banyak gitu. Ya itu ya suka dukanya ya pasti banyak juga waktu itu ya, namanya kan karena nggak tahu mau kemana ngorder waktu itu. Salah satu yang udah pasti butuh deh BCA gitu kan, datang ke BCA terus udah gitu ke kantornya, terus mau nawarin apa di Gita Printing, terus udah gitu kan ditanya dong, kamu memang udah ada kliennya siapa aja? Belum Pak, belum Bu. Dengan malu. Udah gitu, aduh itu bener-bener malu mau aduh kerasanya udah ini diketawain dong. Saya tuh satu kantor itu lupa ada 15 orang atau berapa. Wow. Wah, mereka rame-rame ngetawain, tapi ya udahlah belajar. Ya udahlah memang Belajar apa mental. adanya daripada ngebohong udah punya klien ternyata belum kan, Iya, cuma betul. juga. Udahlah memang aku belum ada, Pak. Tapi kalau Bapak klien jadi klien pertama nih saya bilang. Ternyata nggak mau dia, ya udah akhirnya ditolak. Ya. Ya salah satu seperti itu. Dan waktu itu juga ya banyak cerita suka dukanya juga gara-gara saking keasikan di penjualan, di sales, karena kan pikir ini nih hidup matinya perusahaannya ada di penjualan kan. Lupa yang di kantornya ditinggalin, semua keuangan dipasrahin sama administrasi. Dia yang nggak bikin tagihan, dia yang nagih ke customer apa segala macam, udah dipercaya deh. Nah malah duitnya dibawa kabur ternyata sama si admin tersebut. Itulah namanya juga ini ya suka duka ketika menjalankan sebuah bisnis ya. Ya, betul. Kadang ya, makanya perlu
perlu juga bantuan ya kan untuk mengatur semuanya. Nah, sebelum kita lanjutin lagi nih obrolan kita hari ini nih Sobat Yos ya tentang perjalanan bisnis bersama Tuhan bersama dengan Jimmy dan juga Femika. Buat kamu semua nih Sobat Yos yang mau bertanya boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, ulang lagi ya di 0813 87227274. Ya masih dengan Isya, masih di acara OOTD obrolan of the day dan pastinya saya nggak sendiri, ada Femika dan juga Jimmy di tempat ini yang akan berbagi kisah perjalanan bisnis mereka bersama dengan Tuhan. Ya kan, nah mereka berdua ini adalah owner dari PT Elni Digital Printing ya. Nah, oke, kita kembali lagi nih tentang tadi di segmen sebelumnya bahwa Jimmy juga udah cerita bahwa mengalami di saat banyak ada orderan tapi lupa sama yang diurusin yang di dalam. Akhirnya mengalamilah yang namanya uangnya dibawa lari. Digondol. Nah, pastinya kan itu hal yang gak mudah ya. Karena kan secara kalau bisnis itu ya kan mesti banyak dipikirkan. Operasional, terutama operasional kan. Dan kita tahu bahwa dalam satu, apalagi ini digital printing gak mungkin dong. Ya saat itu kan masih Jimmy sendiri ya. Belum ada Femika kan ya. Belum. Nah itu kan kondisinya ada karyawan, belum juga operasional listrik dan segala macam ya kan, namanya digital printing kan butuh listrik ya kan. Betul. Nah, apa sih yang Jimmy lakukan saat itu ketika ngalamin masalah ini nih? Tuhan izinkan masalah ini terjadi nih. Tuh waktu itu ceritanya ya sejujurnya sih ya itu kadang manusia nih ya kalau belum kepepet kadang belum mencari Tuhan katanya ya gitu. Ya jadi ngalamin lah namanya itu tuh kepepet. Bener-bener udah secara hitung-hitungan kalau matematika gitu. Minus karena dengan duit yang ada operasional bayar gaji pegawai, listrik dan lain-lain tuh nggak cukup kalau hitung-hitungan udah dihitung nih. Belum lagi sama kan supplier harus dibayar juga kan. Bapak misalnya wah tambah minusnya tambah gede deh. Akhirnya di situ udah berhitung, waduh kayaknya wah minus nih. Terus barulah itu sejujurnya mungkin ya itu dibilang titik awal pertobatan mungkin ya. Karena waktu itu tuh sebenarnya waktu saya buka digital printing pun sejujurnya saya tuh nggak tanya Tuhan dan nggak doa. Bener gak sih jalan dari Tuhan? Gak tahu, pokoknya jalan dulu deh, hitung-hitungannya oke. Gitu. Tapi pas udah ternyata kepepet, udah minus, terus baru ya itu bertobat. Aduh Tuhan, ini gimana nih gitu kan? Udah mentok nih, udah nggak bisa nih kalau dihitung-hitung. Nah akhirnya di situ tuh, ya tapi kan tetap ngejalanin aktivitas sehari-hari lah, rutin, tetap ngorder, tetap jalan juga, jadi sales juga. Tapi dalam kan sambil pelan-pelan diberesin lah. Waktu itu sebenarnya udah mulai pacaran sama Femika, tapi belum terjun 100% dia, cuman baru tahu sedikit lah gitu kan. Jadi waktu itu tuh pas lagi ceritanya pas lagi ngorder ada satu ketemu cici-cici gitu kan, dia tuh mau ngorder tapi terus udah gitu mau bikin neon box tapi dia tuh sambil ngobrol, kamu gerejanya di mana, kamu apa segala macem. Ya tapi namanya juga kita mau nawarkan produk ya pasti kita baik-baikin lah, kita ajak ngobrol, kita ini dia tanya apa kita jawab baik-baik, padahal sebenarnya tuh malas banget. Karena waktu itu jujur belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Apalagi terus dia ditanya, kamu kalau meninggal tahu nggak masuk mana? Aduh, pertanyaan ini mah pertanyaan dari zaman sekolah minggu udah ditanya, nggak usah ditanya lagi yang begini mah gitu kan. Tapi ya dijawab ya masuk surga dong, tapi dalam hati bener nggak ya? Timbul tanda tanya besar gitu. Nah itu dia jawab sih, tapi dalam hati ini bener nggak ya gitu kan. Nah terus dia sebenarnya ya sederhana, dia udah gitu kasih brosur gitu kan. Terus udah aja dia belum jadi ngorder tuh waktu itu, baru ngobrol-ngobrol. Tapi ya bilang saya mau kok ngorder katanya. Tapi ini kamu pulang dulu bawa brosur katanya. Terus udah gitu pas saya bawa brosur, ya sebenarnya di brosurnya itu mungkin bacaannya juga saya kebanyakan udah tahu. Ya Tuhan Yesus mati buat kita, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, begini-begini. Ya intinya mah yang di sekolah minggu diajarin udah hafal lah gitu kan. Nah terus tapi nggak tahu itu waktu itu dia lagi mau ngejemput si Femika tuh lagi apa ya? Ngapel ya, bahasanya apa tuh? Ngapel. Kayaknya lama gak turun-turun, gak tahu apa. Akhirnya saya daripada gak ada kerjaan nunggu di mobil, baca lah itu brosurnya. Begitu dibaca-baca, sebenarnya ya itu bacaan udah tahu, cuman gak tahu kenapa tuh waktu pas habis baca brosur itu nggak bisa tiba-tiba ya
ya inget, aduh bener nggak ya kalau gue mati masuk mana gitu, kalau saya mati masuk mana gitu. Terus udah gitu baru ya di situ nggak bisa berhenti, dia nangis tiba-tiba sejadi-jadinya itu sambil nungguin dia tuh. Terus begitu dia turun dia bingung lihat ini orang ngapain datang-datang nangis dia ngapain. Dan saya nggak pernah lihat dia nangis gitu. Oh, oke. Ya, jadi kaget ya kan ini kenapa hari ini jadi melo banget gitu kan. Ya itu akhirnya di situ baru ya di situ awal pertobatan tuh benar-benar. Aduh Tuhan, ya udah saya mau bertobat, mungkin saya salah waktu itu nggak tanya Tuhan dulu. Tapi ya udah emang sekarang udah buka masa ya udah terlanjur, tapi ya udah nggak apa-apa, saya doa Tuhan kalau memang daripada Tuhan ya biar bisnisnya bisa lanjut. Tapi kalau mau bukan ya udah mau tutup ya udahlah, nothing tulus. Saya udah berusaha maksimal dan memang hitungannya minus kan. Jadi sebenarnya dengan kata lain saya tuh sebenarnya udah siap-siap kalau memang nggak lanjut gimana bisnisnya. Ya mikirlah jual aset kayak apa, tapi udah tutup lah gitu kan. Nah udah mikir gitu, tapi terus nah udah kejadian gitu, itu kan duit lagi posisinya minus tuh. Terus ketemu lagi satu teman lagi. Dia nanya, Jim, kamu waktu buka usaha awal-awal tahu nggak ada namanya buah sulung? Enggak, buah sulung apaan? No. Buah sulung tuh harusnya kalau kamu buka usaha pertama kali kasih buat Tuhan dulu. Oh gitu, beda sama perpuluhan ya? Beda dong katanya, perpuluhan beda lagi. Kalau buah sulung tuh pertama kali kamu buka usaha. Enggak, waktu buka usaha nggak pernah ngasih buah sulung. Terus udah gitu, oh ya udah sih, nggak apa-apa kalau udah lewat mah. Dia cuman gitu doang. Terus pas pulang-pulang baru mikir tuh, iya nggak pernah ngasih buah sulung awal-awal. Emang perlu ya gitu kan? Nggak baru tahu tuh udah ceritain sama dia gitu kan. Akhirnya terus udah gitu, ya ceritalah sama dia gitu kan. Cerita sama Femika gitu. Teman bilang nih harusnya ada buah sulung kalau itu. Tapi kan udah telat, ini bisnis udah jalan setahun setengah apa hampir 2 tahun deh lupa. Ya dibilang telat ya telat, tapi ya udah deh. Ya saya tuh pikir ya kayak ya nothing tulus juga kalau misalnya ini ya udah mau tutup juga ya udahlah. Ya udah saya niat nih ngasih buah sulung. Terus dari itu saya cerita. Dia nanya, "Memang duitnya ada berapa kalau mau dikasih buah sulung?" Terus saya cerita. Karena kan kondisinya saat itu lagi minus banget kan. Lagi minus. banget. Saya cerita sama dia, ada sekian, terus dia bilang, "Hah? Itu sekian lama usaha? Duitnya cuma segitu?" Ya ini ya udah habis semua, ini habis-habisan ya kalau mau saya kasih. Jadi waktu itu ya sebenarnya setengah nekat sih. Ya udah minus juga. Kalau dihitung mah ya udahlah, akhirnya udah saya ingat tuh di waktu itu. Jadi di tabungan sisa berapa nggak banyak, di dompet juga sisa berapa nggak banyak. Waktu itu saya akhirnya ya udah deh ini saya kasih buah sulung deh gitu kan. Akhirnya kasihin, terus udah gitu nggak tahu nih besok ceritanya mau apa, nggak tahu dah, pokoknya udah buah sulung aja nih Tuhan, ini buah sulung. Nanti besok lusa andai kata perusahaan tutup ya sudah, tapi minimal saya udah kasih buah sulung gitu. Nah terus udah gitu kasih buah sulung, ya itu lucu ya, udah jatuh ketimpa tangga masih harus ngasih lagi. Mungkin kalau orang dunia kayak mikirnya gini, gila ya, udah ya seperti tadi itu kan, udah mah jatuh, udah ke posisi kejepit, lagi nggak ada apa-apa dan harus diminta juga nih semuanya sisanya gitu kan. Tapi ya saya lihat respon dia tuh, maksudnya setelah dia bertobat dia tuh berani memberikan yang terbaik gitu. Maksudnya waktu dia udah ya Tuhan ini saya udah kepepet udah ini, tapi dia masih mau, ya kan saya ajak mau nggak buah sulung, tapi dia tuh mau kasih respon ya udahlah, ya emang udah nggak punya apa-apa gitu, semua dari Tuhan juga. Yakinnya dia kasih tuh buah sulung, dan itu posisi saya tahu harus bayar pegawai, harus bayar semuanya, emang minus banget. Tapi setelah dia melakukan buah sulung, ada mujizat dari Tuhan. Coba ada mujizat apa nih? Ya, semua juga mungkin dari Tuhan rekayasanya ya. Kok bisa pas gitu, pas lagi nggak ada duit di teman-teman ngobrol buah sulung, kok bisa pas gitu momennya ya. Mungkin itu pasti semua dari Tuhan lah. Terus percayalah nggak ada suatu kebetulan kan. Udah ngasih buah sulung, terus udah gitu. Jadi waktu itu pernah ada ngedeketin satu perusahaan, itu bank gitu kan. Bukan bank BCA sih, ini ceritanya lain. Bank gitu. yang beda. Bank yang beda itu udah ngedeketin tuh selama mungkin ya setahun setengah 2 tahun dari awal buka digital printing tuh udah ngedeketin dia karena tahu ini banyak orderannya nih gitu kan. Udah ngedeketin, tapi dia tuh selalu bilang nggak bisa, kita tuh udah terikat kontrak dengan satu vendor dan itu udah lama. Iya, dan jangka lama panjang. juga. Jadi nggak bisa, katanya kalau pindah vendor itu nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi suka ngedatengin. Nah, tapi setiap kali jawabannya selalu sama. Tiba-tiba pas abis itu satu pagi tuh abis doa, Tuhan ya pokoknya berkati saya sepanjang hari ini. Terus tiba-tiba pagi-pagi itu belum sampai kantor kalau nggak salah, masih di jalan. Udah dia tuh telepon, ada orderan nih begini dan nominalnya gede gitu kan. Terus saya aneh, loh biasanya selama ini saya datengin aja dia nggak mau ngorder. Ini kok tiba-tiba dia yang telepon sendiri, aneh juga gitu kan. Terus nominal ordernya tuh gede, itu kalau dihitung secara omset mungkin 3 kali omset bulanan deh. Nominalnya meledak banget, gede banget. Terus udah gitu saya doa juga, ini aduh Tuhan ini bener nggak dari Tuhan, kalau dari Tuhan jadi, kalau nggak dari Tuhan nggak deh. Terus udah gitu ya cuman sebenarnya sih ya di hati itu cuman, kamu tadi pagi doanya sama siapa?
ya sama Tuhan sih. Ya udah itu orderan dari saya. Oh gitu ya Tuhan. Ya udah deh. Terus akhirnya kan akhirnya ya udah telepon balik. Ya udah oke, ya ininya gimana harganya segala macam. Baru saya baru nanya nih spesifikasi detailnya. Karena tadi waktu ditelepon sama dia saya tuh nggak nanya karena Ya. kalau bukan dari Tuhan enggak lah. Gua Masih ragu-ragu deh soalnya gitu ya. kan. Pas udah gitu oke dapat konfirmasi ya ada damai juga di hati. Terus mastiin ke dia orderannya gimana begini. Terus begitu dia bilang oke, spesifikasinya, harganya, terus segala macem. Terus ya akhirnya ya itu benar-benar mujizat itu tuh orderannya besar banget dan pembayarannya lancar, bener-bener sampai itu tuh nggak nyangka bisa ya. Tadinya kan udah nggak kepikiran mau gue bayar gaji pegawai gimana, operasional gimana. Itu bener-bener bisa bayar gaji pegawai, bisa buat operasional, bahkan masih berlebih. Itu tuh bener-bener tiba-tiba dalam ya kalau bagi Tuhan tuh mungkin sekejap mata gitu. Bagi manusia tuh ini orderan kalau dicari mungkin omset 3 bulan dan gimana cara nyarinya. Tapi Tuhan tuh gampang aja gitu. Seperti membalikan telapak tangan ya sekejap itu ya. Iya mimpi apa semalam ya. Mungkin ini cara Tuhan kali ya. Karena kan ya dari apa yang Isa tangkap dari cerita Jimmy dan juga Femika juga bahwa di awal kan ketika melakukan bisnis ini itu kan tidak tanya Tuhan ya kan. Ya. Dan akhirnya Tuhan buat semua itu benar-benar biar memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Betul. Dan akhirnya Tuhan buka jalan tanpa kadang malah sesuatu yang ajaib yang Tuhan yang kita sendiri tuh nggak pernah kita pikirin kan. Tiba-tiba datang yang selama ini nggak pernah berhasil justru dari perusahaan yang satu ini malah dapat dia kan. Iya, jadi maksudnya saya belajar gitu waktu kita melakukan bagian kita dan kita lakuin aja dengan tulus, Tuhan tuh akan lakukan bagiannya gitu. Betul. Waktu benar-benar kepepet kita kasih semuanya sama Tuhan, malah Tuhan bisa gantiin. Betul. Secara ya nggak masuk akal. Jadi bulan itu kita bisa lolos tuh, bisa bayar semua operasional, bisa bayar pegawai. Padahal kita ya saya lihat Jimmy tuh stres banget gitu. Dan posisi kan kita waktu itu posisi saya lihat si Jimmy kan lagi kita pacaran gitu. Saya tahu ini tuh harus terus didoain gitu. Yeah. Waktu kita terus doain itu dengan waktu kita sungguh-sungguh berdoa, ya itu rencana Tuhan gitu, bisa ketemu sama klien yang bisa menggiring. Dia juga punya respon yang baik. Ya bersyukur banget kalau misalnya Tuhan tuh waktu kita berdoain tuh ada penyertaan Tuhan. Ya. Luar biasa ya Sobat Dios bahwa ketika mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan terlibat dalam setiap hal dalam kehidupan setiap kita, apalagi ini dalam hal bisnis, Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib semudah dia membalikan telapak tangan dalam sekejap. Bahkan kalau mau dipikir-pikir ya kan dari cerita dari Jimmy juga bahwa perusahaan ini udah tiap hari didatengin mulu terus nolak. Ya kan, nolak. 2 tahun lah. Responnya selalu nolak. Betul. Tiba-tiba tanpa kita sadar, tanpa kita berharap apapun, kita tahu Tuhan bukain jalan dan dapat, ya kan? Nah, itulah dahsyatnya Tuhan. Makanya nih Sobat Dios, kita belajar dari apa yang perjalanan bisnis yang dilakukan Femika dan juga Jimmy nih di PTL nih sendiri, bahwa yuk apapun yang kamu lakukan saat ini, Anda terus pegang tangan Tuhan, andelin Tuhan. Dan jangan lupa bawa dalam doa, ya kan? Tanya Tuhan. Yes. Ya kalaupun yang seperti tadi respon dari tadi kita udah juga belajar dari Jimmy bahwa gimana dia ketika dapat orderan itu awalnya dia nggak langsung yang gimana, tapi tanya Tuhan, Tuhan bener nggak ini dari Engkau? Kalau memang bukan, mending udah dibatalin aja. Tapi kalau memang dari Engkau, ya udah jadi gitu kan. Kasih damai sejahtera. Dan pastinya dikasih damai sejahtera ketika pekerjaan itu kita ambil gitu dan kita melakukan dengan sukacita. Nah, yuk sama-sama belajar saat ini apapun yang kamu lakukan. Mungkin kamu dalam kondisi yang saat ini juga dalam masa di mana lagi di bawah nih, apa yang dialami oleh Jimmy dan Femika dalam perusahaan ini, ngalamin yang benar-benar habis, nggak tahu mau gimana lagi dengan bisnis ini. Udah gitu, kalaupun ini juga apalagi kondisinya mungkin sama, lagi minus juga. Ya, yuk andalkan Tuhan, balik sama Tuhan, biar serahin semua sama Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali. Karena kita lihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan bisa luar biasa, dapat mujizat ketika kita memutuskan untuk benar-benar ngandalin Tuhan, ya kan? Itu hal yang udah luar biasa loh. Karena ya kita tahu namanya bisnis itu kan kadang
ya kan ada up and down-nya. Betul ya Pak Jimmy ya? Betul. Dimana kadang ya lagi orderan lagi banyak. Mungkin kalau ada event-event khusus banyak. Tapi ada juga yang tiba-tiba kok nggak terlalu banyak ya ada. Tapi tetap ada gitu kan. Iya. Ya itu dan itu memang benar-benar cara Tuhan memelihara hidup setiap kita. Iya. Nah, oke buat kamu semua kita akan balik lagi. Kita mau dengerin lagu dulu. Nah, Isya mau kasih kesempatan 2 orang tamu Isya malam hari ini untuk minum dulu. Kasihan nanti kalau ini keselak nanti ya. Jadi buat kamu semua yang mau bertanya boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Masih di OOTD obrolan of the day di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan Isya nggak sendiri. Di sini sudah hadir ada Bapak Jimmy dan juga Ibu Femika yang berbagi kisah perjalanan bisnis mereka bersama dengan Tuhan. Nah, kita balik lagi nih. Tadi udah sempat diceritakan bahwa ini kan sudah dapat lah akhirnya Tuhan buat satu mujizat, ya kan? Dan akhirnya bisa dapat customer yang istilahnya bisa melegakan ya, pencerahan istilahnya. Maka kalau saya bilang pencerahan karena apa ya, yang tadinya udah, aduh serba minus gitu kan, yang buat mikirinnya udah mumet, udah sampai yang buat biaya operasional bingung gitu kan, tiba-tiba ada pencerahan sedikit lah dengan mujizat yang Tuhan lakukan. Karena banyak. Iya. Banyak. Nah. Tapi ternyata biayanya operasional nggak cukup banyak biaya lain seperti mau menikah. Ternyata tapi namanya gitu ya, namanya perjalanan hidup ya kan. Ketika satu Tuhan sudah bereskan nih, ya kan satu. Pasti kan dalam proses dalam menjalani bisnis ini kan pasti ada muncul lah ya suka duka dan apa istilahnya pergumulan baru. Iya. Iya kan? Nah, pada saat itu kan kondisinya kalian berdua udah menikah belum? Belum. Belum. Oh, belum. Akan. Udah tunangan dan akan menikah. Oke, berarti dan saat itu Femika juga sudah terlibat, sudah mulai Saya terlibat. mulai bantuin. Oke, Karena kan adminnya keluar, jadi saya yang pegang administrasi juga gitu. Nah, kondisinya nih, itu kan udah punya punya satu nih, ada tem-tem yang ini dah, yang isu-isu yang harus dipikirkan ya kan. Udah masalah operasional tetap harus berjalan, ya kan? Produksi tetap harus berjalan dan udah gitu ada rencana untuk menikah, ya kan? Nah, saat itu gitu kan, dengan berbagai macam isu yang muncul lagi, isu-isu baru yang muncul gitu kan. Dengan Femika juga sudah terlibat dalam bisnis ini gitu kan. Ada ada apa lagi sih yang terjadi dalam perjalanan bisnis kalian ini? Karena kan jujur ini bisa dibilang bahwa ini perjalanan bisnis yang benar-benar memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, ya kan? Iya. Karena kan ini kan sebenarnya bisnis itu Jimmy merintis dari awal, jadi bukan dari orang tua. Jadi banyak lika-liku dan kendalanya gitu. Dan waktu Jimmy kan kita kan udah mau menikah nih, waktu kita mau nikah kita juga perlu biaya lagi untuk menikah gitu kan, nggak cukup dari satu klien doang. Betul. Harus kita cari banyak klien gitu. Untuk istilahnya apa yang menjadi kebutuhan itu bisa terpenuhi, ya kan? Betul. Nah, pada saat ini nih, saya mau nanya dulu deh. Pada saat kalian menjalani ini, ya kan, Femika juga sudah mau terlibat dengan rencana-rencana yang sudah kalian susun nih. Ada gak sih orang tua ikut terlibat dalam bisnis ini? Dalam bisnis. Dibilang terlibat secara langsung sih enggak. Cuman maksudnya waktu itu juga kan sempat ngobrol sama orang tua, ini mau tutup apa macam. Cuman waktu itu orang tua ya tetap memberikan dukungan moral, jangan tutup kalau bisa. Tapi kan ya secara hitung-hitungan udah nggak bisa nih sebenarnya cara ini. Tapi ya tetap pastilah orang tua pasti terlibat, dukung doa, dukung moral, kasih support kasih gitu. support. Jadi di situ ya memang waktu itu udah sempat mikir mau ditutup, cuman ya
ya udahlah tetap jalanin kan ini, terus ternyata ada mujizat, ya bersyukur lah. Ya mungkin itu juga salah satu mungkin dukungan doa ya, mungkin pasti ada juga lah dukungan doa dari orang tua ya, benar. untuk tetap bisa bangkit, bisa maju lagi, bisa jalan lagi, bisa ya mujizat. Dan itu jadi sebenarnya sih di awal-awal itu akhirnya menjadi klien tetap, karena kan kalau misalnya bank itu kan memang orderannya rutin ya. Dan itu tuh orderannya lumayan banyak waktu itu kan. Akhirnya pada saat orderan banyak tuh sampai cari orang tuh nggak sempet, karena kan orderan banyak kan, nggak sempet cari orang. Sampai awal-awal saya ingat waktu mau nikah itu saya sering di situ kan rumahnya memang kan jadi di bawahnya garasi dan di atas kan kosong. Akhirnya nggak ada tempat tidur, nggak ada apa, kan kosong di situ ya. Saya jadi sering camping lah ibaratnya di kantor situ. Nggak pulang gitu, camping di kantor. Jadi saya bawa kasur busa, ya ini baju seadanya. Jadi tantangan tetap ada. Jadi wah harus kerja keras nih, apalagi mau nikah gitu kan. Jadi sering nggak pulang tuh, akhirnya sering nggak pulang ke rumah kan. Jadi di kantor stay gitu kan. Jadi istilahnya kantorku rumahku ya. Kantorku rumahku. Betul. Ya kurang lebih gitu ya intinya. Apa namanya? Nah itu kan berarti nah posisinya saat itu Femika ketika membantu di bagian Saya pasti kalau identiknya kalau perempuan tuh pasti pegangnya administrasi. ya oke. Ya. Nah selama perjalanan menjadi seorang admin nih, ya kan? Ya. Ada pengalaman ini nggak sih jadi admin? Ya, kalau saya tuh sebenarnya saya ya akhirnya kita tadi cerita dulu ya, akhirnya kita menikah dan saya tuh kan udah jadi istri nih. Udah jadi istri, saya mulai komplain gitu kan. Mulai komplain, loh kok kenapa pendapatannya tuh kayak sedikit banget gitu kan. Karena kan perlu biaya ini, biaya itu gitu. Kayaknya tuh hidup tuh harus berhemat gitu kan. Ternyata menikah tetap hidup harus berhemat. Apa yang salah, dan akhirnya kita kan saya juga bantu di administrasi. Padahal saya tuh waktu bantu di administrasi itu bagi saya tuh berat banget. Oke. Iya, berat banget bagi saya karena saya nggak suka administrasi. Ya, Tapi ditaruh di sana. Iya, ditaruh di sana, dan saya tuh tetap menyuruh Jimmy, dan maksudnya ayo dong penjualannya Digencerin lagi. Ya. Kalau misalnya kita ngandelin satu klien doang, gimana mau maju gitu kan. Terus akhirnya dia juga bekerja keras mencari klien gitu. Saya bekerja keras bikin administrasi, dan aduh ini kayaknya saya nggak bisa di sini deh karena saya tuh nggak teliti. Udah gitu pernah salah transfer juga. Banyak ada pengalaman-pengalaman yang istilahnya bikin agak sedikit ketakutan. Ketakutan. Jadi saya kayaknya nggak cocok jadi administrasi. Pokoknya tapi saya berjuang itu berusaha sebisa mungkin, tapi tetap kayaknya hasilnya nggak maksimal gitu. Pernah ngalamin nggak pada saat jadi kan kondisinya tuh kayaknya nggak ada kok kayak gini-gini terus, saya udah ngerjain ini admin kok kayaknya jadi buntu. Pernah ngalamin nggak sih? Kayaknya saya cukup deh kerja jadi admin. Iya, saya udah sempet nyerah. Saya bilang udah, saya nggak mau jadi admin, saya mau kerja sendiri aja biar ada uang tambahan. Saya bilang karena menurut saya kamu kasih uang saya nggak cukup. Biasa ya, istri kan punya perhitungan sendiri ya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Saya bilang nggak cukup, kayak nggak cukup gitu kan. Saya mau bikin sepatu aja karena orang tua saya kan sepatu. Saya mau bisnis sepatu aja gitu. Sampai saya bisnis sepatu, udah gitu ternyata waktu saya bikin bisnis sepatu, saya kan seneng penjualan gitu kan. Saya ketemu banyak orang, saya jualin sepatu, ketemu banyak toko-toko. Terus saya pikir kok saya bisa menikmati ya di penjualan gitu, kok saya senang ya bisa ketemu orang. Dan karena memang saya orangnya senang bergaul dan teman saya banyak, saya happy gitu ketemu banyak orang. Terus akhirnya saya pikir-pikir Tuhan tuh kayak ngasih, kenapa kamu nggak bantuin Jimmy tapi di penjualan gitu loh. Seperti menemukan panggilan gak sih? Yes, betul. Seperti waktu saya jalanin sepatu nih, saya kan namanya juga aja mau jalan sendiri. Jadi saya jualin sepatu sendiri, dan saya tuh ngerasa kok happy gitu. Kok ngerasa enak gitu ketemu orang. Dan saya ngerasa mungkin ya ini panggilan saya mungkin harusnya di penjualan gitu. Dan akhirnya
bergantilah posisi kalian atau gimana? Betul, dan coba ceritakan Jimmy di penjualan itu seperti apa? Apa yang diri Pak Jimmy alami gitu dalam penjualan itu? Kalau penjualan sebenarnya ya karena kan pasti balik lagi karena tuntutan ya. Jadi akhirnya maksain diri lah. Tapi sebenarnya menikmati nggak? Ya enggak sih sebenarnya, nggak menikmati. Cuman karena tahu kalau nggak ada penjualan perusahaan nggak hidup. Ya udah harus kita jadi sales lah gitu kan. Jadi push diri sendiri biar Sendiri gitu kan. Walaupun ditolak terus sih. Karena kan mungkin cara negosiasinya, cara ngerayunya mungkin kan karena bukan panggilannya kali ya. panggilannya, pasti kan ya terbatas lah ya. Cuman ya satu yang saya pegang ya udah pokoknya saya mah terus aja berusaha gitu kan. Terus berusaha sampai ya ada satu perusahaan tuh datengin ya berapa tahun saya lupa 2-3 tahun deh. Sampai si bagian customer service-nya udah ganti 3 orang, ganti-ganti saya datang nggak pernah diterima terus. ya tapi bersyukur akhirnya masuk juga itu, tapi ya benar-benar semua tuh by grace lah. Tapi waktu ya makanya kadang lucu ya cerita Tuhan tuh kenapa Femika harus keluar dulu dari bisnis digital printing, bikin usaha sepatu baru bisa menemukan panggilan. Nah kadang kita juga nggak ngerti kenapa nggak langsung aja di digital printing jadi Iya, tapi nggak berubah aja ya, tinggal ganti posisi gitu ya. Kita ketemu jalan seperti itu. Saya pikir ya udah tetap harus di administrasi, saya tetap harus penjualan. Ya cara Tuhan kalau kita nggak pernah seperti itu mungkin nggak akan pernah switch tuh. Tapi dengan cara Tuhan, oh ya udah bisnis sepatu dulu. Akhirnya dia ngerasain nih penjualan seperti apa. Baru tahu oh ternyata panggilannya penjualan. Nah akhirnya sepatunya sih sebenarnya sih akhirnya kita nggak lanjutin bisnisnya. Tapi dari situ ternyata bersyukurnya tuh ketemu panggilan loh. Itu tuh benar-benar apa ya? Benar-benar satu anugerah karena nggak semua orang bisa ketemu panggilannya. Betul, kayak betul kita banget. Itu dari awal sampai ketemu panggilan tuh setelah menikah tuh mungkin 3-4 tahun nggak langsung lah. Nggak langsung, prosesnya lumayan ya. Iya. Lumayan lama, lumayan panjang gitu. Itu ketemu panggilan dan ya bersyukurnya ya kita akhirnya tahu loh di sini masing-masing posisi, masing-masing tempat. Akhirnya ya singkat cerita tukeran deh switch Femika di penjualan. Saya di back office, di operasional, di produksi kan. Memang kalau di kita printing kan ada produksi juga ya, kan ada mesin, ada macam. Nah itu jauh banget kita tuh lebih lebih efektif, lebih enjoy, lebih menikmati. Saya bisa berkreasi, si Femika bisa bagian humasnya lebih ini ya. Ternyata si Jimmy itu senang bagian administrasi. Dia tuh senang data, dia tuh senang mengelola data. Jadi data yang ada di perusahaan gimana caranya lebih maju lagi supaya kan banyak orang ya zaman lagi ceritanya digital printing tapi semua manual, semua pakai bukunya, pakai buku manual, tapi sama Jimmy semua tuh diubah jadi semua digital gitu. Karena dia tuh senang ngulik sesuatu gitu. Nah, di situ tuh waktu kita temukan panggilan kita bener-bener ada perubahan yang banyak gitu. Dan saya pun senang gitu dengan dunia penjualan. Bahkan saya dengan bukannya Tuhan tuh selalu kan kita berdoa, setiap pagi kita berdoa, Tuhan minta tuntunan Tuhan, hari ini saya mau jualan kemana, saya mau kemana. Nanti tuh di hati dan Tuhan tuh bicara bisa lewat mana aja ya. Betul. Kamu pergi ke sini, dan waktu pergi ke sini bisa ketemu dengan orang yang tepat dan kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita bisa deal gitu. Di situ saya lihat penyertaan Tuhan tuh waktu kita ngandeli Tuhan tuh ada jalan selangkah demi selangkah dan tuntunan Tuhan tuh ada gitu. Nah, dan akhirnya yaitu ya step ketika sudah ketemu panggilannya, kita Tuhan tuh jadi ngerti tuh ketika Tuhan sudah bukan satu pintu, Tuhan bisa bawa kita bukain pintu yang satu ke pintu yang lain ya. Betul. Dan apalagi dengan kita menjalankan apa yang menjadi panggilan kita, melakukannya juga jauh lebih enjoy, lebih sukacita gak sih? Betul, dan saya tuh ngerasa ya kalau saya di penjualan ketemu orang tuh nggak berasa kayak lagi kerja gitu, tapi kayak lagi hobi dan enjoy aja ketemu banyak orang gitu kan. Dan itu dengan enjoy, happy, ya justru Tuhan bukain pintu demi pintu gitu, karena kita lakukan dengan sukacita. Luar biasa banget ya Sobat Dios. Nah ini kan berarti sudah ketemu nih bagian panggilannya masing-masing, tahu apa yang harus dikerjakan, udah di tempatnya sesuai dengan tempatnya masing-masing, ya kan? Sudah pas nih di posisinya. Nah pasti tapi kan dalam proses perjalanan kalian ini kan, walaupun sudah dalam posisinya masing-masing, tetap ada, pasti kan ada masanya yang up and down itu tetap ada dong ya.
Betul. Jadi gini, dalam perusahaan untuk bisa berkembang pasti ada kendala-kendala Ya. gitu kan. Makanya banyak sih kendalanya, apa aja coba waktu kita sudah berkembang. Ya mesin juga ada, namanya mesin waktu itu ya pernah trouble dan ya itu tuh lumayan pusing kan kalau mesin trouble kan kita nggak bisa produksi dan Ya betul. nggak bisa menghasilkan uang tuh Iya. sebenarnya kan gitu. Ya, Terhambat semuanya ya. Ya bener, Iya. pasti kan ngaruh semua kan. Ada dari mesin, ada dari orang, ada dari kita interaksi berdua ada nggak? Ya ada juga sih, tapi ya bersyukur lah waktu justru ketemu panggilan ya, justru kita berdua tuh ya akhirnya kita belajar karakter waktu di situ. Jadi akhirnya tahu karakter saya seperti apa, karakter Femika seperti apa, itu tuh justru kita akhirnya jadi belajar karakter dan kita jadi lebih ngerti, lebih akhirnya bisa lebih Mengenali satu sama lain. iya mengenai Ya. satu sama lain Ya. gara-gara Saling salah satu mengisi panggilan. lah ya jadinya ya. Tapi saya mau kesaksian itu tadi yang tentang mesin ada trouble. Gini, kalau digital printing itu kan kalau ada trouble udah gitu nanti kalau spare partnya ganti itu lumayan sakit loh, harga spare partnya tuh Ya, oh, lumayan. ya. Terus saya tuh selalu diajarin mama saya pokoknya segala sesuatu berdoa bahkan mesin pun kalau apa-apa berdoa, dan saya praktekin gitu kan. Tuhan kalau boleh jangan beli spare part mesinnya lah Tuhan, saya doain aja gitu. Pokoknya saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak Cimi juga, yuk kita sama-sama berdoa gitu. Kita pakai kuasa doa. Dan ada satu masa kita udah doain tapi nggak dijawab juga gitu. Kita harus ganti spare part. Tapi mesin tetap aja ada juga kendala lagi. Tapi kita nggak berhenti berdoa gitu. Kita terus doa, dan beberapa kali ya waktu kita terus berdoa tuh mesin tuh bisa jalan lagi loh. Wow. Teknisi orang mesin aja bilang, wah Pak, doa Bapak manjur ya Pak ya gitu. Ya karena lucu waktu pas rusak itu datang teknisi kan. Dia bilang ini rusak, terus udah gitu Dan harus diganti harus kalau ganti, menurut dia bilang. teknisi kan. Iya kalau pasti dong, kalau teknisi kan logika dia perlu diganti. Terus udah gitu, tapi saya sebenarnya antara serius tapi bercanda juga. Udahlah saya doain aja, siapa tahu besok bener, saya bilang gitu kan, nggak diganti. Ya coba aja doain, dia bilang gitu kata teknisinya kan. Coba aja doain gitu. Ya syukur-syukur bener lagi dia bilang. Terus udah gitu pas berapa hari kemudian saya lupa lah, 2-3 hari kemudian dia datang, terus emang kan bisa jalan lagi. Ya itu tadi dia bilang, wah ternyata doanya manjur. Dan itu bisa jadi kesaksian buat dia ya, Dan dia bahwa juga jadi kekuatan doa itu luar biasa kan. Iya bener, itu jadi kesaksian juga bagi dia gitu. Karena nggak diganti spare partnya bisa jalan lagi nih. Ya itulah namanya berjalan bersama Tuhan. Kadang ya itulah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Ya kan, siapa yang punya pikiran bahwa dengan didoakan bisa berjalan lagi mesinnya kan? Yes. Dan pastinya adalah ketika benar-benar berjalan bersama Tuhan, percayalah akan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Intinya cuma satu, percaya aja sama Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan itu penting sih. Betul banget. Makanya nih buat kamu semua Sobat Dios, apapun yang jadi kendala kamu saat ini ya kan, ngalamin apa mungkin. Ya kamu mungkin saat ini nih, mungkin bukan bisnis, mungkin dalam hal sekolah. Betul. Kamu punya keinginan untuk sekolah kemana misalnya gitu kan. Itu menjadi cita-cita kamu. Kenapa gak kamu doain? Tanya Tuhan, bener gak? Ya kan seperti tadi Pak Jimmy juga udah bilang bahwa sempet nanya tuh kan, bener gak ya ini dari Tuhan? Kalau dari Tuhan ya biar jadi, kalau enggak ya Tuhan yang batalin gitu kan, gimana caranya gitu kan. Ya kamu kenapa gak coba serahin sama Tuhan? Kalau benar-benar Tuhan mau kamu melangkah untuk masuk kampus yang ini misalnya, kampus A gitu. Kalau memang Tuhan berkehendak pasti jadi kok. Ya kan, buktinya mujizat pun terjadi. Dan itu udah terbukti dari apa yang Pak Jimmy dan juga Ibu Femika ini nih sharingkan tadi, ya kan? Dan tidak buat Tuhan itu nggak ada yang mustahil, semua bisa jadi asal kamu percaya aja dan serahin semua sama Tuhan. Oke, buat kamu semua nih Sobat Dios, kita akan balik lagi. Jadi buat kamu yang mau bertanya, line WA tetap kita buka masih di 0813 87227274 ya, isi ulang lagi di 0813 87227274. Buat kamu yang mau bertanya dengan Kak Jimmy atau dengan Ibu Femika yang saat ini sudah hadir tentang bagaimana perjalanan bisnis mereka bersama dengan Tuhan.
ya kan pagi. Ya saya tahu nih Tuhan tuh nggak berhenti sampai di situ saja. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka secara pribadi, keluarga mereka dan juga bisnis mereka. Nanti kita akan dengarkan kesaksian mereka ya, bagaimana luar biasanya Tuhan. Jadi buat kamu semua, stay tune terus di sini ya di Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya, Pak Jimmy dan juga Ibu Femika di acara OTD untuk hari ini, dan kita sedang belajar gimana sih belajar dari kehidupan Pak Jimmy dan juga Ibu Femika dalam perjalanan bisnis mereka bersama dengan Tuhan. Oke, balik lagi nih. Tadi kan kalian sudah menemukan ini ya panggilan kalian ya kan sebagai dalam bisnis ini gitu kan. Nah, tapi pada saat itu nih ngalamin gak sih hal-hal yang misalnya gini, oke, aku udah tahu nih, aku berjalan nih, namanya bisnis tuh kalau menurut versiku ya begini. Dan yang satu lagi ngomongnya, enggak, kalau versiku begini gitu. Ngalamin yang kayak gitu gak sih? Ngalamin banget. Ya pasti kan kita punya ego masing-masing lah ya. Masa dia udah jalanin dan dibilang sukses nggak di penjualan, sukses sebenarnya. Jadi dia ngerasa, oh udah tahu nih caranya nih melakukan bisnis. Dan saya juga sama di administrasi, dibilang sukses nggak sukses juga. Jadi akhirnya masing-masing punya ego karena ngerasa ini caranya udah bener nih, yang buat caranya bener nih begini. Akhirnya kadang suami istri tuh kalau kerja bareng banyak konfliknya. Ada perbedaan-perbedaannya ya. Iya ada aja gitu. Tapi ya makanya bersyukur setahap demi setahap tuh bukain. Karena kan kita jujur ngejalan bisnis kan kita nggak ada sekolahnya ya. Jadi kita nggak tahu harusnya bener gimana sih, aturannya gimana kita nggak tahu. Akhirnya ya saling berdebat aja satu sama lain kan. Tapi di situ ya Tuhan bukain satu ini lagi, jadi kita tuh ketemu komunitas namanya Kingdom Business Community, KBC, dan itu tuh di situ tuh sebenarnya bukan gereja ya, tapi lebih ke komunitas. Di situ tuh justru kita tuh pebisnis kebanyakan semua ya. Dan sama-sama belajar cara ngejalanin bisnis, tapi sesuai sama firman Tuhan tuh gimana sih? Oh, gitu. Jadi istilahnya satu komunitas untuk saling sharing kali ya. Betul. Glory Company. Oh, oke. Dan di situ sama-sama pebisnis dan sama-sama mau belajar, arah dan tujuannya tuh sama semua, pasti mau sesuai firman Tuhan tuh gimana sih? Nah, di situ kita ya akhirnya belajar bareng. Oh, cara ngejalan bisnis tuh seperti apa? Jadi akhirnya bukan apa kata saya, bukan apa kata Femika. Ya kita tuh sama-sama jadi seperti menemukan arah dan tujuan bersama di sini tuh di sini. Akhirnya ya bersyukur banget. Tadinya kan kita masih saling berdebat tuh satu sama lain, tapi di sini tuh diajarin. Karena seringkali contoh misalnya kayak kita karena apalagi dengan orang-orang tua ya zaman dulu kan prinsip ekonominya dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Jadi kalau bisa karyawan dengan gaji sekecil-kecilnya mendapatkan profit sebesar-besarnya gitu kan. Nah itu kan seringkali terjadi tuh dulu. Kan. Tapi, kalau pemikiran orang dulu kan gitu soalnya ya. Betul, pasti prinsip ekonominya gitu. Tapi di KBC sama kita. Betul, kita juga kadang begitu kan, secara nggak sadar kan. Tapi ternyata di KBC itu diajarin. Maksudnya ya mereka juga manusia sama loh, walaupun mungkin beda agama gitu. Tapi tetap mereka juga manusia yang ya kan di firman Tuhan kasihlah sama manusia sebenarnya ya nggak pandang bulu agama apapun kan. Nah, itu diajarin. Jadi di KBC itu diajarin kalau bisa memang sesuai sama UMR ya minimal UMR supaya mereka juga bisa hidupnya terpenuhi, mereka juga sukacita, mereka juga merasa dimanusiakan. Jadi bukan hanya seperti diperes gitu tenaganya gitu. Jadi di situ tuh belajar ternyata karyawan juga wajib ya dibahagiakan gitu, wajib diperhatikan ya, bukan hanya alat untuk memperkaya diri kita gitu. Jadi istilahnya mereka jadi ketika kita istilahnya memanusiakan mereka, timbal balik ke kitanya tuh mereka jadi jauh lebih loyal gak sih? Iya betul. Iya. Sebenarnya sih kita udah gak mikirin seperti itu karena bagi kita ya kita tuh mau menjalankan prinsip firman Tuhan. Iya, betul. Itu adalah efek sampingnya gitu bonus. Gitu. Jadi karena ya jujur ya kadang gini, udah kita memanusiakan mereka, ada nggak yang nggak baik? Ada, tapi kan baik lagi kalau kita memang sudah ikhlas melakukannya, kita tuh nggak akan sakit hati. Kalau misalnya kita memang udah ada udang di balik batu, kalau kita udah ngebaikin karyawan nih, kita berharap timbal baliknya yang bagus kita, juga. Kita nih sakit hati kan, tapi kalau kita udah, ya makanya di KBC juga ajarin kalau kamu memang mau memberkatilah dengan tulus. Dengan tulus betul. Andai kata besok lusa dia gimana. Kayak kemarin juga sebenarnya ada yang kayak usaha digital printing lagi ya. Ya
akhirnya jadi seperti saingan kan. Wah, ini gimana ya, udah kita baikin malah dia jadi musuh dalam selimut nih begitu. Tapi ya karena kita udah melakukan dengan tulus, ya kita justru nggak apa-apa kalau kamu begitu gitu kan. Kita sih melakukan semua dengan tulus, dengan ikhlas, nggak ada maksud dan tujuan apapun. Kita akan jauh lebih enjoy. Jadi kita tuh melihat staff gitu, karyawan yang bekerja sama kita adalah mereka tuh orang yang harus kita gembalakan gitu. Kita harus kasih spirit juga gitu, kita gembalakan gitu, karena seringkali ya jujur, karena prinsip dari orang tua pokoknya ditindas, tapi itu di sini di KBC itu diajarin bahwa mereka juga manusia loh, mereka juga harus digembalakan ya gitu. Kita tuh belajar dan itu berat bagi kita gitu, kita bukan hamba Tuhan gitu ya, tapi kita ya belajar gitu gimana caranya mengembalakan mereka, gimana bisa punya hati buat mereka sekalipun kita masih belajar, karena untuk punya hati, punya kasih itu kan proses ya. Tapi maksudnya setidaknya kita tuh ke arah firman Tuhan gitu, bahwa mereka tuh adalah orang-orang, adalah partner bagi kita gitu. Jadi bukan cuman orang, istilahnya gini, orang yang kerja sama kita doang, tapi benar-benar karena gini, posisi dia sebagai anak buah dengan partner itu kan beda banget ya. Iya. Dan kita dengan orang ketika kita bekerja sama gitu, istilahnya dalam partner, jadi partner kita bekerja gitu. Kita juga enjoy ngelakuinnya dan mereka pun juga sama ke kitanya, benar gak sih? Betul, jadi kita malah jadi bisa kerja sama gitu. Justru sebelum kita ketemu komunitas ini, turnover di kita tuh sangat tinggi sekali gitu. Banyak yang keluar masuk gitu, karena kita nggak ngerti caranya gimana jalankan bisnis, gimana HRD itu gimana. Tapi waktu kita masuk komunitas ini, kita diajari gitu kan, ya puji Tuhan sih lebih banyak yang stay lebih lama gitu di kita. Luar biasa. Nah, ini kan berarti kan ketika ini sudah berarti melakukan bisnis ini benar-benar ya walaupun belum sempurna tapi sudah mulai mengikuti ya kan. Dan ini loh Alkitab tuh bilangnya seperti ini gitu kan. Betul. Dan pastinya ya, nah ini kan juga nih ada masalah yang timbul. Indonesia ini kan pernah mengalami yang namanya pandemi. Iya betul. Ya kan, semua bisnis banyak yang kolaps. Iya. Iya kan. Nah, kalian sendiri nih ketika masa pandemi itu, apa yang kalian pikirkan, tindakan apa yang kalian ambil dalam bisnis ini? Ya, Femika mau cerita? Femika boleh. Ya, di pandemi ini sebenarnya semua sulit ya. Di pandemi sulit karena kan apalagi di bisnis kita ini digital printing, perusahaan itu sangat lebih banyak perusahaan lain tuh lebih safe dengan operasional mereka gitu. Karena kan untuk printingan ini termasuknya biaya promosi. Iya, biaya yang dikeluarkan gitu kan. Itu paling pertama dipangkas biasa sama perusahaan. Iya betul. Mengurangi itu benar-benar. Mengurangi promosi karena itu nggak penting lah siapa yang mau lihat orang di jalan aja kosong kan. Iya betul. Ya, saya sampai mikir aduh gimana caranya, karena ini kita menggendong karyawan loh. Iya betul. Menggendong karyawan gimana bayarnya nanti gimana gitu. Terus tapi saya bilang Tuhan, saya nggak mau sampai gaji mereka tuh dipotong gitu kan. Saya pengen mereka juga tetap bisa hidup lebih baik lagi gitu kan. Maksudnya tetap mereka punya kehidupan gitu. Kehidupan mereka bisa istilahnya tetap berlangsung dan istilahnya ya walaupun tidak maksimal tapi masih terjamin lah istilahnya ya. Betul. Dan di situ saya dikasih hikmat sama Tuhan, kasih hikmat untuk bikin stiker. Stiker yang untuk menghias rumah. Karena kan pandemi itu banyak yang pada dirumahkan. Ya, betul. Orang dirumahkan tuh yang udah biasa kerja pasti pengen ngulik, pengen kerja gitu. Lalu saya dikasih hikmat untuk bikin stiker kulkas, stiker kompor, stiker pintu, pokoknya bikin stiker-stiker menghias ya, mempercantik lah ya, mempercantik rumah. Betul mempercantik rumah. Dan saya nggak nyangka kita masuk ke online, ternyata di pandemi itu online tuh cukup booming gitu. Dan di situ puji Tuhan banget online kita tuh seketika itu bisa booming sangat drastis banget gitu ya. Sampai kita dari Shopee yang biasa aja bisa
star seller ya. Terus Tokopedia kita juga bintangnya terus naik dan itu di luar pikiran kita. Di luar ekspektasi ya. Ekspektasi betul. Dan ternyata di situ kita dengan karyawan yang ada, kita tuh masih perlu karyawan yang lagi. Jadi orang mah stopin karyawan. Dirumahkan dulu sementara karena pandemi. Malah kita di tengah-tengah pandemi open interview. Luar biasa. Cara Tuhan memang ajaib ya. Betul. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat usaha kalian ini. Iya, dan kita hanya ada pemotongan salary itu hanya 1 bulan pertama pas kaget banget gitu. Pandemi awal berarti ya. Bulan Mei kalau nggak salah, nggak tahu bulan Lockdown itu pas Maret. lockdown. Ya Maret ya, Maret. Hanya 1 bulan pertama pas lockdown, sisanya ya kita malah terus kerja gitu dan tidak ada pemotongan karena malah kita butuh orang lagi gitu. Yalah itu ya, ketika Tuhan bekerja nggak ada satupun yang bisa menghalangi ya. Betul, dan itu di luar ekspektasi, kita nggak nyangka padahal sesimpel itu. Stikernya kita juga nggak nyangka ya bisa benar-benar booming. Di saat kita semua orang memang kan karena zaman itu kan banyak orang beralih kan ya ke online kan. Betul, rata-rata kan gitu, dan ternyata Tuhan beracara dengan luar biasa dan itu jadi booming. Iya. Wah dahsyat banget dah. Ya, itu di luar ekspektasi sih, itu benar-benar jalan Tuhan gitu. Makanya waktu kita andelin Tuhan, kita berdoa, Tuhan tuh kasih hikmat gitu, kasih hikmat dan kita responin, ya kita jalanin step by step. Nah, makanya nih Sobat Dios jangan pernah menyerah. Karena nih dari apa yang kita obrolin hari ini nih ya kan, bagaimana perjalanan bisnis mereka bersama Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah segala sesuatu yang tadinya nggak mungkin bisa jadi mungkin dan akhirnya bisa istilahnya membawa keberhasilan demi keberhasilan, semua karena Tuhan. Gimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, apalagi pada masa pandemi yang secara kamu tahu juga kondisinya banyak orang dirumahkan, di PHK besar-besaran ya kan. Iya. Tapi ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib banget dalam hidup mereka, dalam bisnis mereka. Malah hanya 1 bulan ya tadi ya, 1 bulan yang benar-benar misalnya tidak maksimalnya, tapi bulan berikutnya malah jauh lebih dari itu lagi. Iya, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Iya. Yuk makanya Sobat Dios semua jangan pernah menyerah, terus andalin Tuhan. Percayalah, mungkin kamu ngalamin hal yang gak enak saat ini, tapi percayalah ketika kamu benar-benar bawa Tuhan masuk dalam setiap perjalanan kamu, hidup kamu maupun bisnis kamu, apapun itu, sekolah kamu, kayak semuanya, Tuhan akan bukakan banyak hal, pintu-pintu yang terus dibukakan seperti yang dialami oleh Jimmy dan juga Femika nih. Bagaimana Tuhan bukakan pintu demi pintu dan akhirnya bisa masuk dalam satu komunitas yang membawa bisnis mereka menjadi seperti sekarang. Dan tapi ada cerita lagi ya. Belum. Kita juga di Kingdom Business Community itu di KBC diajarin memang sih untuk melakukan firman Tuhan tuh gak mudah. Salah satunya kita tuh dulu waktu belum ngerti kebenaran firman Tuhan, bayar pajak itu umpet-umpetan. Betul. Iya. Coba Pak Jimmy yang ceritakan tentang pajak. Ya pajak kan ya umumnya Indonesia pasti kan mikir gini, ngapain bayar pajak, kan ujung-ujung dikorupsi, bener gak sih? Iya. Itu kan selalu udah jadi punya pola paradigmanya pikir seperti itu kan. Tapi di KBC itu ya kan seperti firman Tuhan juga ada kan, kalau ya kita bayar ke pemerintah yang kita wajib bayarkan. Ya sebenarnya kan itu dengan katanya pajak kan sebenarnya. Nah situ jadi diingetin bayar pajak tuh kita tuh wajib loh, seperti ya halnya perpuluhan apa segala macam, kita juga sebenarnya kan negara itu peraturannya wajib kita ikutin. Walaupun gak enak sih, walaupun nanti ujung-ujung dikorupsi sih, tapi itu adalah ya tanggung jawab mereka dengan Tuhan, tapi tanggung jawab kita adalah tetap membayar pajak ke negara, walaupun ujung-ujungnya hasilnya diapain ya terserah mereka. Karena di firman Tuhan ada. Iya ada. Kita wajib membayar pajak juga gitu. Itu tertulis gitu dalam firman Tuhan. Ya makanya kita juga kan kenapa sekarang berbadan hukum apa segala macam, bahkan kita sekarang ngeluarin faktur pajak. Ya itu sebenarnya secara nggak enak sih, karena berarti kan penghasilan kita sebagian kegerus ke negara kan, harusnya kan itu bisa kita nikmatin. Tapi ya
ya kita belajar lah. Jadi warga negara yang baik ya. Jadi walaupun mungkin secara omset bilang udah gede banget belum, ya belum, tapi justru kadang kalau udah terlalu besar kita mau bayar pajak tuh lebih susah. Jadi akhirnya kita belajar aja dari yang Dari hal kecil. kecil. Iya. Justru kalau dari kecil udah biasa kita rapi, akan kesananya tuh akan lebih mudah. Walaupun awalnya mungkin nggak langsung ya, tapi proses demi proses, tahun demi tahun, arahnya tuh kita yang penting tuh arahnya tahu, oh kesana loh, kita tuh harus bayar pajak loh, taat akan negara loh ya. Jadi ya berproses sih, emang nggak instan, tapi ya bersyukurlah dengan ini tuh justru kita tuh jadi lebih enak ya, lebih ngejalanin usaha juga. Oh ya karena memang kita udah bayar pajak, kan lebih enjoy, lebih menikmati, dan kita juga tahu oh ini teh arahnya yang dari Tuhan seperti ini loh, Betul. based on Bible seperti Ya. yang Tuhan Om kasih tahu. Iya, dan kita tuh mungkin dalam keluarga tuh nggak ada sih yang maksudnya kok kita rajin banget, maksudnya bayar pajak, karena di keluarga kita juga kalau bisa bayar pajak sekecil-kecilnya gitu. Karena mereka tuh mungkin totok kalian Iya. ya. Pokoknya apa namanya pemerintah ngapain kita bayar pemerintah buang-buang uang, tapi kita belajar prinsip firman Tuhan gitu. Iya. Firman Tuhan tulis bahwa kita harus bayar pajak, kita ikutin gitu. Iya. Dan itu berproses, memang nggak langsung, tapi ya hari tahun demi tahun ya kita lakukan yang terbaik gitu. Dan itu tuh waktu kita melakukan prinsip firman Tuhan, Tuhan juga akan melihat kita juga Iya. gitu. Itu mungkin satu sisi bayar pajak, tapi sama halnya dengan perpuluhan, sama halnya kita juga lakukan. Pokoknya selama kita ikutin prinsip firman Tuhan, perpuluhan gitu kita lakukan, itu bagian Tuhan kita lakukan, dan Tuhan tuh yang akan membalas dengan caranya Iya. gitu. Tapi kita bukan punya mental misalnya, oh saya udah lakukan ini berarti saya bakal kayak minta tagihan bil sama Tuhan, enggak gitu. Tapi kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan tulus, segala satu kita lakukan tulus, dan Tuhan tuh melihat ketulusan kita gitu. Dan kita tuh sama sekali gitu tidak ada pikiran oh harus dikembalikan segini Tuhannya harus, enggak, tapi kita lakukan aja bagian kita lakukan dengan tulus, dan kita serahkan semua sama Tuhan, dan dengan caranya Tuhan tuh memberkati kita dengan caranya ajaib. Iya, dan bahkan cara Tuhan memberkati kita pun dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan ya. Betul. Kadangkala seringkali saya ketemu klien padahal baru ketemu gitu. Padahal saya baru ketemu sekali, tapi bisa langsung dipermudah gitu. Oke, bahkan saya ketemu klien yang cukup besar, maksudnya ternama gitu ya. Baru ketemu sekali, udah kamu masukin aja data vendornya, dipermudah, dipercepat. Saya suka, wah Tuhan luar biasa ya, kok bisa pertemukan kayak divine connection gitu loh. Iya. Ya Tuhan tuh seringkali kasih divine connection, dan itu tuh Tuhan banget. Karena saya percaya saya tuh siapa, saya juga di Bandung juga orang baru juga gitu, saya juga banyak kenalan relasi juga sedikit, tapi itu semua karena Tuhan sih. Nah, dan yang paling luar biasanya nih Sobat Dios, yang saya tahu nih ya kan, gimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam bisnis mereka, dan Tuhan tuh sudah memberikan satu mujizat baru. Mereka tuh membuka tempat baru. Itu juga satu hal yang Tuhan lakukan, kerjakan, mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian ya kan. Nah kalau boleh saya cerita gak sih, gimana prosesnya kalian secara singkat lah. Prosesnya bisa akhirnya oke, kita buka tempat yang baru. Karena kan istilahnya gini, untuk membuka sesuatu yang baru itu kan ya pastilah ya, namanya operasional itu harus dipikirkan. Betul. Cost-nya juga gede ya kan. Nah gimana, ceritain dong sampai akhirnya bisa membuka tempat yang baru, dan di mana tempatnya? Tempat yang baru ada di Cimahi dekat alun-alun di Amir Mahmud 617. Nah, Iya. di situ tuh ya sebenarnya ya semua juga anugerah lah ya. Jadi kita juga kalau secara hitung-hitungan, aduh kalau buka tuh baru apalagi pasti kan butuh dana besar. Betul, modalnya gede. Ya modalnya lumayan lah ya gitu kan. Ini itu mesin belum apa segala macem, banyak yang harus diinin. Tapi ya waktu itu secara hitung-hitungan aduh kayaknya berat sih, tapi ya itu karena dapat rema waktu itu kan Femika. Saya berdoa. Waktu itu Ya. kan Iya. sebenarnya kita rencana cuma mau nambah mesin. Oke. Datang ke supplier, sudah gitu ngobrol-ngobrol, cuman si Femika tuh kayak dapat rema, kayaknya kita harus buka cabang deh. Ya akhirnya kita doain lagi tuh, bener nggak sih Tuhan emang ini, karena secara hitung-hitungan kayaknya Nggak masuk. iya kayaknya mepet nih gitu. Kita harus berhemat sama macam, cuman ya udah deh akhirnya gara-gara lo terima kita juga oke, kita doain, dan memang ada message dari Tuhan.
ya kita juga bukanya tuh sebenarnya ya kayak udahlah duitnya boleh nggak sih kan duitnya pas-pasan nih, boleh nggak dicicil beli ini dulu beli itu dulu, akhirnya ya dengan anugerah tiba-tiba seperti pas udah buka cabang apa segala macem, pas kita hitung-hitung totalannya modalnya ternyata modalnya gede juga yang udah kita keluarin. nggak disangka gitu, karena waktu hitung-hitungan kan ternyata banyak hal yang di luar ekspektasi, over budget gitu. Ya, Jadi over ternyata pas dihitung-hitung ternyata besar. Kalau dihitung-hitung kalau mungkin dikeluarin dalam satu kali kayaknya nggak rela deh kita ngeluarin segitu-segitu. Tapi ya itulah dengan anugerah tiba-tiba kok bisa duitnya ada segitu banyak, padahal tuh secara hitung-hitungan kayaknya kalau dikumpul-kumpul kemarin kayaknya nggak segitu. Tapi bisa tiba-tiba ada gitu untuk bisa buka cabang, dan itu tuh waktu tahun 2022 ya? Ya pas pandemi sih, masih pandemi ya, 2022 itu masih ini, dan itu tuh kita buka dan itu benar-benar secara operasional ya kita waktu itu aduh rame nggak ya gitu kan ini, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita juga, tapi kita tetap bawa dalam doa. Ini ternyata ya bersyukur sih, itu benar-benar ya bisa dibilang anugerah, maju, sukses, dan ya bisa mendatangkan berkat ya. Kita juga makanya ya tetap ya sekarang kita juga ngembangin apa membuka cabang lagi atau apa ya, kita juga benar-benar ya masih pergumulan ya, kita benar-benar ya bersyukur lah karena Tuhan tuh nggak pernah berhenti untuk apa ya, terus bekerja ya nih gitu kan ya, enggak, Tuhan tuh ya. benar-benar terus bekerja, Tuhan tuh terus melakukan keajaiban demi keajaiban sih sampai sekarang sih. Jadi ya saya belajar kita tuh ya bukan kok kayaknya smooth banget, tapi enggak sih, dibalik semua itu kita juga ada berharga. Berharganya tuh dengan sebuah doa. Ya, dengan sebuah doa ya kita tuh waktu 24 jam. Gimana caranya tetap Tuhan jadi prioritas kita. Kita tetap datang dalam hadirat Tuhan, kita cari Tuhan gitu. Kita juga jangan skip baca firman gitu. Itu bagian kita yang harus kita jalankan. Tapi di sisi itu kita tetap harus kerja juga gitu. Jadi itu seperti berjalan bersamaan gitu. Jasmani dan rohani itu harus berjalan seimbang gitu. Waktu kita bisa berjalan seimbang, di situ Tuhan tuh tuntun tuh benar-benar tuntun. Seperti saya tuh dituntun Tuhan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tahun ini harus apa nih Tuhan? Saya harus gimana? Saya tetap bertanya sama Tuhan, dan Tuhan tuh benar-benar kasih rema waktu saya berdoa beli mesin baru. Padahal itu suaranya kayak tipis banget. Ini saya juga ragu-ragu gitu kan, tapi saya terus bawa dalam doa dan beli mesin baru, terus dia minta tanda juga gitu, harus bagaimana, dan ternyata Tuhan tunjukin ya buka cabang pelan-pelan gitu, dan di situ waktu ada rema kita tangkap, kita responi, di situ saya lihat pernyataan Tuhan tuh sangat nyata gitu. Nah, jadi makanya buat kamu semua yuk jangan pernah menyerah. Pastinya Isa gak pernah berhenti deh bilang sama kamu semua nih Sobat Dios di rumah, bahwa terus andalin Tuhan dalam segala hal, dalam aspek kehidupan kamu. Karena percayalah ketika Tuhan yang pegang kendali, Dia mampu lakukan perkara-perkara yang ajaib yang kadang-kadang kita sendiri nggak paham. Iya kan? Ya seperti tadi Femika dapat remanya adalah beli mesin baru. Ternyata Tuhan tuntun itu bukan cuma beli mesin baru, ternyata buka cabang. Iya. Secara hitungan tuh saat itu mungkin belum ada dananya, tapi entah kenapa kok bisa pas udah buka tuh ya bisa Tuhan cukupkan gitu. Nah, itu makanya ketika kita memandangkan Tuhan, percayalah semua akan berjalan dengan indahnya bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, nggak kerasa nih Sobat Dios, kalau ngobrol begini tuh paling seru memang. Jadi kadang-kadang kita suka ngerasa, wow sudah hampir jam 8. Nah, sebagai penutup nih, dari kalian berdua lah, dari Jimmy dulu baru ke Femika gitu. Ada gak pesan-pesan buat Sobat Dios di rumah yang mungkin saat ini juga mungkin sedang mengalami masa-masa di mana mereka juga ngalamin yang, apalagi kan dengan kondisi sekarang banyak orang sedang mulai meniti lagi nih. Ya kan, kalian pun sudah mengalami itu, walaupun masih perjalanan itu masih terus ada, ya kan, karena kita nggak pernah tahu ya Tuhan bekerja akan melakukan perkara apa lagi dalam kehidupan kita kan. Ya mungkin Tuhan pengen kalian buka usaha lagi kan, kita nggak tahu ya. Kita tetap dibawa dalam doa. Dan ada nggak saran buat setiap Sobat Dios nih di rumah yang mungkin sedang mengalami masa-masa ya lagi bingung nih mau ngapain lagi gitu. Ya silakan. Ya sebenarnya kan saya juga ya tipenya orang pemikir lah ya gitu, mikirnya segala sesuatu dipikirin sama segala macam.
Tapi kadang ada saatnya ya momen-momen dimana ya jujur kita tuh harus angkat tangan. Karena kalau kita nggak angkat tangan, Tuhan nggak pernah turun tangan. Betul banget. Ya, jadi ya di situ saya belajar dengan proses ya yang dialami nggak enak, susah, nggak gampang gitu. Ya belajar untuk ya pelan-pelan tuh belajar kalau apa ya berserah gitu. Makanya waktu buka cabang itu saya waktu buka pertama kali kan itu dihitung apa segala macam dan hitungannya masuk langsung tuh yakin gitu kan, nggak nanya Tuhan, nggak doa. Tapi yang waktu pas membuka cabang itu dibilang dihitung nggak dihitung, tapi nggak detail. Tapi ya udah pokoknya kurang lebih begini, tetap kita melakukan planning, tetap kita tapi itu nggak detail. Jadi tahu nggak secara budgeting totalnya apa segala macam pertil-pertilnya nggak tahu. Akhirnya jadi justru disitulah belajar. Ya udah Tuhan kan Tuhan yang nyuruh buka cabang, bener nggak? Iya. Ya saya tetap lakukan planning, tapi ya maksudnya saya ya gimana ya, kalau itu tuh nggak sampai dipikirin benar-benar jadi nggak bisa tidur apa segala macam, ya udah nge-flow aja jalan sama Tuhan karena Tuhan udah buka bilang ada rema, ya kita jalanin. Makanya waktu secara budgeting itu tuh jauh banget dari antara budgeting sama real. Makanya kita tuh udah real, udah kita buka, udah running segala macam, baru berhitung. Sebenarnya kita ngeluarin duit berapa sebenarnya kan. Waktu awal tuh nggak benar-benar berhitung secara matematika. Padahal saya tuh sebenarnya kalau secara hitung-hitungan tuh saya tuh orang yang suka berhitung, matematika. Tapi ya itu belajar lah namanya waktu pas buka cabang yang kedua ini ya nggak apa ya kita tetap berdoa, kita tetap berusaha, tapi ya pastorin semua sama Tuhan. Apalagi Tuhan udah ngomong, udah ada rema, udah jalanin aja. Ya kalau Anda kata nggak cukup berarti ya mungkin salah denger deh gitu kan. Itu dengernya ini ya nggak akan salah, dan begitu jalanin, oh ternyata kita keluarin budget segini, modal segini tuh ternyata tuh ada Tuhan yang cukupin gitu kan. Jadi ya itu belajar angkat tangan, sekalipun mungkin suka banget perhitungan, suka banget mikir. Susah ya, baru susah gitu ya. Karena kan apalagi otak udah jalan ya kan. Ya, jadi belajarlah angkat tangan. Nah, angkat tangan, berserah aja sama Tuhan. Ya silakan Femika. Kalau saya jujur, saya bukan tipe orang pemikir. Beda ya kalian berdua ya. Beda. Tapi saya selalu apapun tanya Tuhan. Apapun minta rema sama Tuhan. Berdoa, yang terutama cari Tuhan, datang sama Tuhan. Apa sih Tuhan mau apa gitu? Ya. Maunya Tuhan apa? Cari kehendak Tuhan, benar-benar cari, benar-benar ria gitu. Ada damai sejahtera, ada memang ya ini kayaknya sebenarnya Tuhan banget gitu. Di situ baru melangkah. Ya, jadi terutama tuh cari Tuhan bener-bener sampai kita dapetin. Sekalipun kita kadang harus berdiam diri, harus tenangin diri, yang penting cari Tuhan. Nah, itu kuncinya ya. Kalau Biar lebih baik-baik. Kalau saya ini ya, jadi kalau belum mentok, belum mencari Tuhan maksudnya pelajarannya ya. Tapi justru sih itu ya momen bisa perubahan hidup, ternyata tuh cari Tuhan tuh perlu ya. Nggak kalau bisa jangan sampai benar-benar kepepet. Waktu itu kan saya pas pengalaman saya benar-benar sampai habis sampai minus, barulah mulai cari Tuhan. Sebenarnya kan nggak enak ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai ngalamin gitu dulu deh. Ya kalau bisa ya tadi cari Tuhan, tanya Tuhan, itu jauh lebih much better. Tapi kalau sampai udah kejeblos kayak saya gimana waktu itu? Ya udahlah, waktunya lah bertobat berarti. ya, bertobat dan udah serahkan semua sama Tuhan. Iya betul. Ya kan, biar Tuhan yang beracara, yang pegang kendali semuanya. Tapi waktu kita cari Tuhan, minta pimpinan Tuhan tuh, saya belajar banget yang namanya damai sejahtera tuh benar-benar Tuhan kasih gitu. Ya. Karena apa? Saya pun membuka sama Jimmy yang cabang baru ini, kita kan banyak yang harus kita pikirkan bersama, kita putuskan bersama. Tapi waktu Tuhan beracara, kita tuh bisa selalu sehati. Ya. Sehati sampai benar-benar buka gitu. Dan itu tuh saya tahu banget, oh ini mah Tuhan banget gitu. Karena biasanya masalah harga aja, misalnya saya punya klien harga itu kita bisa berdebat. Oh jangan segini, oh jangan segini. Itu masalah harga. Itu kayaknya maksudnya suka berantem. Tapi waktu kita sehati, waktu benar-benar kita punya rema dari Tuhan, itu tuh damai sejahtera melimpah ruah gitu. Wes, luar biasa. Udah langsung Tuhan bikin jadi satu visi semuanya. Nah, oke, buat kamu semua nih, terima kasih buat kamu semua yang udah mendengarkan siaran kita malam hari ini di OTD, obrolan of the day bareng Jimmy dan juga Femika dari PT Elni Digital Printing. Dan sebelum kita tutup, Isya mau minta dong, boleh Femika atau Jimmy berdoa untuk Sobat Dios yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa kebimbangan. Kebimbangan, oke, saya yang berdoa lah ya. Oke, yuk. Tuhan Yesus,
Terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami belajar sesuatu hari ini Tuhan, gimana caranya Tuhan kami Tuhan jadi orang-orang yang bisa memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami perbuat. Kami berdoa untuk saudara-saudara Dios Tuhan, kalau mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami tantangan, bisnis-bisnis yang masih stuck Tuhan, biar Tuhan sendiri berbicara Tuhan. Ya. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka langkah-langkah apa yang harus keputusan apa, biar Kau berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang melingkupi kami semua, teman-teman kami, supaya kami mengerti hati-Mu dan jalan-jalan-Mu. Kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan waktu kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah yang besar Tuhan, ada upah orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan Kau yang memberkati semua saudara-saudara Dios dimanapun berada, setiap Tuhan mereka Tuhan sedang mengalami pergumulan, Kau jawab dengan cara-Mu yang ajaib, karena kami punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini, kami bersyukur biar pembelajaran hari ini menjadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Femika yang sudah hadir berbagi cerita, sharing cerita tentang bagaimana perjalanan bisnis kalian bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa lewat sharing kalian banyak Sobat Dios di rumah yang mulai dibukakan bahwa ayo mulai mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih buat malam hari ini, biar bisnis kalian juga semakin maju, sukses bersama dengan Tuhan, dan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kalian juga terjadi. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua sudah mendengarkan siaran kita malam hari ini. Saya percaya tidak ada satupun yang sia-sia, semua bisa menjadi berkat dalam kehidupan kamu. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2, Isya mohon pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang sama, yaitu OOTD, Obrolan of the Day. Bye-bye and God bless you all.